Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat, dan kita masih membahas tentang sudden deafness ataupun juga tuli mendadak bersama dengan Dr. Wenti dan juga Dr. Putri Santri atau Dr. Pusan ya. Lanjut kita ke penjelasan slide dari Dr. Pusan, silakan. Oke. Jadi kita bahas tentang, sebelumnya udah bahas tentang etiologi, terus kita bahas juga tentang diagnosis dan penata laksanaan ya. Oke, kita bisa next. Jadi slide, Jadi pentingnya seorang dokter itu untuk mengidentifikasi. Jadi tadi kan kalau Dokter Wenti bilang ada dua ya jenis tuli ya, tuli konduktif dan tuli sensori neural. Baik pemirsa, kembali kita membahas tentang yang namanya sudden deafness di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat, dan kita masih tentang tuli mendadak bersama Dr. Pusan ya. Boleh silakan dokter dengan lanjutannya kembali tentang slide mengenai tuli mendadak. Oke, tadi kita bahasin sampai tes Weber. Nanti ada tes wabah juga. Jadi ada 3 tes ini yang diperiksa. Nah, tes wabah ini dia membandingkan nih telinga yang pemeriksa dan juga si pasiennya, dengan catatan pemeriksanya juga harus bagus kedengarannya. Kalau pemeriksanya itu tuli mendadak, aduh gimana ini? Ya, nanti bias ya. Jadi nanti di garputalanya itu setelah dibunyikan didengarkan sama si pemeriksanya dulu, nanti baru kita dengarkan sama si pasiennya. Kalau misalnya kita masih dengar terus dia udah nggak dengar lagi, berarti kan ada masalah ya. Begitu juga nanti sebaliknya ya, dari pasien terus ke pemeriksa. Jadi nanti baru kita simpulkan nih apakah masuk ke dalam tuli konduktif atau tuli sensori neural gitu ya pemeriksaannya. Ada pemeriksaan yang lebih lanjut ya untuk semakin mengerucutkan diagnosisnya ini masuk ke deafness atau tuli ya, sudden deafness atau tuli mendadak. Jadi ada yang namanya audiometri. Nah, audiometri ini, nah ini ya, ini gambarnya. Ini tes audiometri. Tes audiometri ini kita mengukur ya tingkat pendengaran si pasien ya, seperti Dokter Wenti jelaskan tadi. Ada tingkatan-tingkatan tuli ringan, sedang, berat dan sangat berat. Ini untuk kita menentukan kalau memang dia tidak normal, dia masuknya ke kategori tuli apa, tuli ringan kah, sedang atau berat begitu. Jadi nanti si pasiennya itu akan masuk ke dalam sebuah ruangan, prosedurnya ya. Masuk ke dalam sebuah ruangan, diberikan semacam headphone begitu untuk nanti mendengarkan suara yang di play di luar dari ruangan tersebut. Jadi nanti ada operator sama pasien-pasien yang masuk ke dalam ruangan. Ini ada operatornya yang akan membunyikan suara sesuai dengan desibelnya nanti. Nah, kalau normalnya kan kita itu masih bisa mendengar sampai di 25 desibel atau di bawahnya itu kita masih bisa dengar. Tapi kalau untuk pasien-pasien dengan keadaan tuli ini, dia nggak bisa dengar lagi nih di suara yang kita bunyikan dengan ukuran 25 desibel. Nanti semakin besar dia baru misalnya nih dia di ukuran 30 atau 35 desibel itu dia udah nggak dengar nih. Nah, berarti dia bisa masuk ke dalam tuli derajat ringan begitu. Tapi kalau dia udah 90 desibel mungkin dia masuk ke dalam derajat yang berat. Ini juga nanti ada prosedur untuk memeriksa si pasiennya itu apakah mungkin untuk diberikan alat bantu dengar. Tapi ini dia balik lagi, ini pemeriksaannya di rumah sakit ya, di yang sudah advance begitu, bukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dan ini juga di bawah dari dokter spesialis begitu, ranahnya dokter spesialis. Dan juga nanti ada juga namanya timpanometer yang itu lebih advance juga. Nah, ini kondisi atau pemeriksaan ini kita yang refer, dokter umum yang refer. Jadi kalau kita sudah
lakukan pemeriksaan sederhana tadi, kita perlu rujukan, kita akan merujuk ke dokter spesialis untuk dilakukan audiometri ini, pemeriksaan audiometri, timpanometri, sampai nanti akhirnya apakah si pasiennya ini butuh tata laksana lebih lanjut gitu ya. Jadi untuk tata laksana dari tuli ini biasanya diberikan kortikosteroid ya. Kortikosteroidnya bisa oral ataupun disuntikkan begitu. Cuma ini sekali lagi ini ranahnya dokter spesialis dan memang butuh keahlian yang lebih begitu. Dan ada juga terapinya itu adalah terapi oksigen hiperbarik. Jadi terapi oksigen hiperbarik itu oksigen dengan tekanan yang tinggi begitu. Kayak gini. Kayak di dalam ruangan itu, di dalam ruangan dia akan diberikan oksigenasi dengan tekanan yang super tinggi supaya nanti aliran darahnya itu juga akan bagus ke telinga. Seperti yang dijelaskan Dr. Wenti ya, salah satu penyebabnya karena apa seseorang itu mengalami tuli karena aliran darahnya juga terhambat ke bagian organ telinga, aliran darahnya nggak bagus. Salah satunya karena penyakit metabolik. Jadi salah satu terapinya yaitu memperbaiki aliran darah. Salah satunya yaitu dengan terapi oksigen hiperbarik ya. Jadi nanti si pasiennya itu akan menghirup oksigen dalam tekanan tinggi sehingga dapat meningkatkan aliran darah ke telinga bagian dalam ya. Beginilah kira-kira untuk tampakannya pasien-pasien yang sedang mendapatkan terapi oksigenasi. Ini tidak semua center ada ya. Ini saya dapatnya kalau nggak salah di rumah sakit di Cilegon ya. Jadi memang mungkin kalau memang sudah butuh terapi yang seperti ini akan dirujuk ke rumah sakit atau klinik ataupun fasilitas kesehatan yang lebih baik lagi begitu. Oke, nanti juga akan ada diberikan pertimbangan untuk memberikan alat bantu dengar. Seperti yang dijelaskan tadi ya, kalau memang dia sudah berat, mungkin dengan terapi obat-obatan tidak akan membaik keadaannya, dipertimbangkan untuk memakai alat bantu dengar yang disesuaikan juga dengan kebutuhan si pasiennya nanti ya. Oke, nah sebenarnya inti dari edukasi kita hari ini yaitu untuk mencegah ya. Maaf. Untuk mencegah tuli mendadak. Jadi jangan sampai kita itu mengalami tuli mendadak. Pencegahannya seperti apa? Yang pertama, pastinya menghindari paparan kebisingan. Nih, hindari bekerja di lingkungan bising atau gunakan pelindung telinga kalau bekerja di lingkungan bising atau menghadiri konser. Menghadiri konser tapi pakai pelindung telinga ya. Iya, lucu jadinya ya. Ya, kalau konser paling berapa jam sih? Nggak terlalu lama juga ya. Dan pasti ada jedanya, nggak terus-terusan kita terpapar suara tinggi. Berarti maksudnya adalah kita jangan tiap hari juga konser begitu, jangan tiap hari terpapar dengan suara-suara yang bising. Atau kalau kita biasanya kan suka dengar headset ya dengan musik begitu, kadang nggak terlalu aware hingga akhirnya berjam-jam kita dengar. Itu juga tidak baik ya. Tapi kalau pakai headset untuk supaya orang nggak ngajak ngomong, apa-apa ya. Artinya kan nggak ada bunyi. Baik, mungkin dipercepat dokter sebelum kita closing ya. Yang kedua itu jaga kebiasaan untuk mendengarkan ya, batasi durasi waktu atau atur volume tadi ya sudah dijelaskan. Terus kelola stres, terus kemudian tangani penyakit infeksi. Jadi kalau ada batuk, pilek itu langsung aja ke dokter supaya mendapatkan penanganan, supaya peradangannya nggak kemana-mana, gitu ya. Oke. Baik, itu dia tentunya untuk penjelasan tentang tuli mendadak. Berarti tuli mendadak ini tidak bisa berdiri sendiri ya dokter ya. Jadi mereka punya yang namanya beberapa faktor penyebab untuk terjadinya dari sudden deafness ini sendiri. Nah, untuk pencegahannya tentunya tadi jangan terlalu menggunakan headset yang terlalu tinggi ya volume suaranya. Tadi dokter Wenti menjelaskan 60/60 ya. Oke, baik, terima kasih banyak atas penjelasannya untuk hari ini dokter Wenti dan juga dokter Pusan. Semoga bermanfaat, dan pemirsa terima kasih juga telah menyaksikan Dokter TVRI Bengkulu. Saya akan pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.